Halo, good morning guys. Kembali lagi dengan Mister Rio. Di sini Mister akan membahas tentang makanan bergizi dan jajanan sehat. Nah, sebelum Mister membahas, Mister mau menanyakan dulu kabar kalian. Bagaimanakah kabar kalian? Apakah baik? Apakah kalian selalu happy? Ya, Mister harap kabar kalian selalu baik dan Mister harap kalian selalu happy karena dengan adanya virus corona ini kalian belum bisa untuk masuk ke sekolah lagi, ya. Semoga dengan virus corona ini cepat hilang supaya kalian bisa masuk sekolah lagi dan bertemu teman-teman kalian lagi. Oke, ingat jaga kesehatannya ya teman-teman. Nah, kita sekarang mau masuk ke bab makanan bergizi dan jajanan sehat. Nih, makanan bergizi. Apa sih makanan bergizi itu? Coba kita lihat. Nah, selain berolahraga, asupan makanan yang bergizi juga penting bagi kesehatan kita. Makanan adalah sumber tenaga untuk beraktivitas. Tuh, berarti makanan itu sumber tenaga kita untuk beraktivitas. Jadi kalau kita sering lemes, sering capek, contoh nih, anak-anak primary 3 itu kalau pelajarannya Mister biasanya banyak yang ngomong, Mister lapar, Mister lapar. Berarti kan akhirnya kalian lapar, lemes kan ya? Karena kalian belum makan. Itulah namanya pentingnya makanan buat tubuh kalian ya. Oke, selain itu, makanan berguna untuk pertumbuhan kita. Dengan makanan yang cukup, kita dapat melakukan aktivitas dengan lancar ya. Jadi kalau kalian itu makan makanan yang cukup, terus makan makanan yang bergizi, ya, Mister yakin kalian itu aktivitasnya itu akan lancar dan pola pikir kalian itu malah jauh lebih pintar. Kenapa? Karena makanan-makanan yang kalian makan adalah makan makanan yang bergizi, ya. Kalau kalian hanya makan makanan yang tidak bergizi, Mister yakin pola menyerap ilmu yang sudah Mister atau Miss yang berikan malah semakin lama. Kenapa? Karena makanan yang kalian makan belum bergizi, ya. Nah, berarti penting kalau makan makanan bergizi. Karena apa? Karena supaya untuk yang pertama daya tahan tubuh kalian supaya bagus, yang kedua untuk otak kalian supaya terus menjadi anak yang pintar, ya kan? Nah, berarti penting kan makan makanan yang bergizi kan? Terus makanan adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi setiap manusia. Nah, makanan itu wajib yang kalian harus penuhi. Kenapa? Kalau kalian nggak makan, yang ada kalian malah lemes. Ya. Kalau lemes, kalian mau melakukan apapun itu susah. Iya kan? Nah, berikutnya. Seperti apa makanan yang bergizi dan jajanan sehat yang harus kita pilih dan dikonsumsi? Yang pertama, nasi. Itu udah pasti. Kebanyakan kita kan sudah pernah makan nasi kan ya. Lauk pauk. Nah, lauk pauk itu seperti ikan, ayam, itu lauk pauk. Terus sayur mayur, ya kan sayur seperti sayur bayam, ya kan dan banyak lagi yang lainnya wortel, ya. Terus buah-buahan seperti apel, pisang, ya. Itu susu. Nah, itu yang penting. Itu semua adalah makanan 4 sehat, 5 sempurna yang harus kita konsumsi karena mengandung zat gizi yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, berikutnya. Nah, pentingnya makanan bergizi bagi tubuh. Tubuh membutuhkan makanan yang bergizi. Setiap hari, kita melakukan aktivitas yang menggunakan tenaga fisik dan pikiran. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai sumber tenaga. Ya, jadi makanan dan minuman itu adalah sumber tenaga kita. Kalau kita kurang makan, kurang minum, Mister yakin kalian akan lemas dan melakukan aktivitas itu malah semakin tidak bersemangat. Ya, jadi makanan dan minuman itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Jika kita kekurangan gizi dalam tubuh, dapat berakibat seperti apa? Coba. Memperlambat gerak saat berolahraga atau beraktivitas. Tuh, kalau kalian kurang makan atau kurang gizi, seperti ini. Yang kedua, memperlambat proses berpikir. Yang ketiga,
tubuh cenderung kurus. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, tuh. Makanan apa saja yang kalian lihat? Makanan di bawah ini adalah makanan yang kalian butuhkan. Zat-zat yang tersebut antara lain sebagai berikut nih. Zat tenaga. Tuh, apa aja tuh? Daging. Ya. Terus, bukan sayur gandum, itu banyak. Sayur gandum. Terus yang kedua, zat pengaturnya itu wortel, tuh pisang, ya kan? Terus zat pembangunnya adalah ikan, daging-dagingan semua, ya. Itu adalah zat-zat yang harus dipenuhi. Zat tenaga. Zat tenaga berguna untuk membantu aktivitasmu untuk bergerak lebih kuat. Makanan sumber zat tenaga menunjang aktivitas sehari-hari. Zat makanan sebagai sumber tenaga antara lain. Tuh, yang pertama, beras. Yang kedua, jagung. Yang ketiga, gandum. Yang keempat, umbi jalar. Yang kelima, kentang. Yang keenam, sagu. Yang ketujuh, roti. Dan yang terakhir, mie. Ya. Zat makanan sebagai sumber tenaga. Ini ya. Tapi jangan terlalu banyak makan mie ya. Itu nggak baik tuh. Ya. Oke. Zat pengatur. Zat pengatur berguna untuk mengatur pencernaan dalam pengolahan makanan. Jika zat pengatur dalam tubuh sudah tercukupi, tubuh tidak mengalami gangguan kesehatan. Ya. Terus, tubuh memerlukan air, vitamin, dan macam jenis sayuran. Adapun jenis sayuran yang kamu butuhkan. Nah, jadi tubuh itu memerlukan air, vitamin, dan macam-macam jenis sayuran. Tapi kalau kalian tidak terpenuhi itu semua, yang ada malah tubuh pada kalian itu malah akan lemes. Ya kan? Kangkung, daun, singkong, kol, sawi, daun genjer, labu siram, kacang panjang, terong, buncis, bunga pepaya, wortel, kentang, lombok atau cabai, ya. Tuh. Ya. Nah, berikutnya. Tadi itu sebuah zat pengaturnya ini ya. Ini tadi ini semua ini zat pengatur, ya. Contohnya ini. Kangkung, daun, singkong, kol, sawi, daun genjer, labu siram, kacang panjang, terong, buncis, bunga pepaya, wortel, kentang, cabai. Itu contohnya zat pengatur. Zat pembangun. Zat pembangun sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel tubuhmu yang rusak, sehingga perlu diganti yang baru. Mengapa sel tubuh bisa rusak? Sel tubuh dapat rusak akibat dari sakit cedera atau kulit tergores sesuatu. Untuk memperbaiki kerusakan itu, perlu diganti dengan makanan yang mengandung zat pembangun. Nah, apa aja sih makanannya? Nah, makanan sumber pembangun dibagi menjadi dua, yaitu nabati, yaitu sumber makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, dan kacang kedelai. Hewani, yaitu sumber makanan yang berasal dari hewan, seperti daging ayam, kambing, sapi kerbau, kelinci, ikan, udang, hati, keju, susu, dan telur. Ya. Selain itu, tubuh juga memerlukan air dan serat berguna memperlancar proses suhu dalam tubuh. Ya. Ini adalah contoh yang dimana zat pembangun. Ya. Tuh. Memilih jajanan sehat tuh. Kalau kalian berada di kantin atau berada di luar sekolah, ya kan, di lingkungan masyarakat ya lebih tepatnya, kalian itu jangan suka jajan sembarangan. Kalian tuh harus pintar-pintar memilih jajanan sehat ataupun tidak sehat.
Yang harus kalian konsumsi adalah jajanan sehat. Jangan sampai jajanan yang nggak sehat kamu konsumsi. Itu malah membuat pencernaan dalam tubuh kalian malah akan terganggu gitu loh. Kalian bisa mengakibatkan sakit, biasanya sakit perut, ya kan, diare, ya itu malah bahaya. Nah, di sini Mister akan menjelaskan ciri-ciri jajanan tidak sehat. Yang pertama nih, di tengah-tengah ini kan kayak bunga nih ya. Jajanan tidak sehat. Nah, itu apanya? Rasanya tajam yang kuning tuh. Terus baunya bau nggak enak nih, ya. Terus sangat kenyal, ya. Terus berikutnya kadaluarsa, ya kan? Harusnya expirednya hari ini, kemarin, kamu beli sekarang, itu nggak boleh. Terus sangat murah. Jadi kalau makanan yang sangat murah, contoh nih, sekarang ini harusnya jajanan itu dibeli 2.000, 3.000, tapi itu dijual 500 perak. Kamu harus berpikir panjang, apakah ini sehat atau nggak sehat, ya. Tuh, warnanya mencolok. Tuh, kalau warnanya mencolok, itu biasanya terbuat dari pewarna buatan. Nah, jadi jajanan itu kebanyakan tidak sehat, ya. Nah, apa aja sih macam-macamnya? Kita lihat. Tuh, ini ciri-ciri makanan tidak sehat tuh. Di sini ada beberapa macam makanan yang nggak sehat. Ini juga ada gulali, ya kan? Ini biasanya terdapat di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah SD yang di negeri kebanyakan seperti ini mereka. Makanya ini kalian beruntung berada di Sekoya karena tidak ada yang jual seperti ini. Jadi kalian masih tetap sehat. Ini makan makanan yang tidak sehat. Jangan sampai kalian konsumsi. Di sini kan banyak ini warna merah nih. Di sini ini kan gulali ya. Nah, ini nggak sehat, nggak boleh nih. Ya. Tuh. Terus penyakit akibat jajanan sembarangan tuh. Yang pertama diare. Ya kan, diare. Diare atau buang air besar terus. Aduh, sakit perut, sakit perut. Nah, itu biasanya kalian makan yang nggak sehat. Yang kedua, mual atau muntah. Ya, itu yang bahaya. Terus yang ketiga, malah menjadikan pusing. Tuh, itu adalah akibatnya kalau jajan sembarangan. Oke? Tips memilih jajanan sehat. Pilih kemasan yang masih bagus. Kalau Tenggo, kalau beli di Indomaret, Alfamart, atau yang lain-lainnya, dicek kemasannya. Dia masih kadaluarsa atau tidak. Ya kan? Masih bagus apa enggak kemasannya. Terus berikutnya, jajan kemasan lihat tanggal kadaluarsanya tuh. Contoh nih, kalau kamu beli Tenggo itu harus dilihat ini kapan sih kadaluarsanya? Kan tuh ada tulisannya ya. Biasanya 12, ya tanggal 12, bulan berapa, tahun berapa gitu kan. Nah, kalian harus ingat-ingat. Oh, sekarang tanggal 29 bulan 4 tahun 2020. Saya beli Tenggo sekarang. Kadaluarsanya ternyata bulan tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Oh, masih lama. Nah, boleh kalian beli. Ya. Jangan sampai kadaluarsanya sekarang kalian beli sekarang, itu bahaya. Ataupun kemarin udah kadaluarsa, kalian beli sekarang, itu juga bahaya. Oke. Nah, berikutnya adalah pilih jajan di tempat yang bersih. Jangan sampai jajan di tempat yang kotor, itu bahaya. Biasanya kalau tempat yang kotor itu dia banyak mengandung kuman. Tempat yang kotor gimana makanannya, ya kan? Nah, seperti itu. Lalu kalian beruntung kalian mempunyai kantin yang bersih, ya kan, yang bersih dan bagus, makanya jajanannya sehat semua, ya. Nah, berikutnya nih tipsnya, sarapan pagi dulu di rumah supaya aman, atau bawa bekal dari rumah, itu juga aman. Nah, dan jangan lupa untuk cuci tangan. Kenapa sih seperti ini? Kalau kalian sarapan pagi, otomatis daya tahan tubuh kalian udah kuat. Kalian mau jajan apa aja yang sehat masih aman gitu loh. Takutnya kalau kalian belum sarapan, tiba-tiba jajan. Nah, meskipun makanannya sehat, tapi kalau kalian belum sarapan, takutnya malah daya tahan tubuh kalian malah lemes, ya kan? Nah, seperti itu. Karena kan kalau jajan itu kan yang kalian makan makanan ringan, ya kan? Nah, karbohidratnya juga biasa-biasa aja gitu loh. Kalau kalian makan dari rumah, otomatis kan karbohidratnya malah semakin membuat kita semangat untuk sekolah gitu ya. Atau nggak gitu kalian bawa bekal dari rumah. Kalau bekal dari rumah kan
udah pasti itu makanannya makanan sehat. Nah, lalu jangan lupa setelah makan atau sebelum makan tetap cuci tangan supaya tangan kalian atau tubuh kalian terhindar dari kuman. Oke? Nah, terima kasih nih. Oke, jadi sudah selesai sampai sini. Mister harap kalian bisa mengerti dan Mister harap kalian bisa paham. Kesimpulannya adalah jangan jajan sembarangan. Kalaupun mau jajan, ingat pilih-pilih tempat. Dan kalaupun mau kita makan makanan sehat, kita lihat dulu kadar luarsanya. Ya. Tapi Mister lebih menyarankan kalau kalian sering-sering makan dari rumah saja. Yang pertama, supaya menghemat uang kalian. Yang kedua, supaya kalian itu tetap sehat. Dan yang ketiga, makanan-makanan di rumah itu makanan yang sehat untuk tubuh kalian, yang layak dikonsumsi. Ya, jangan sampai murid Mister malah sakit. Karena apa? Karena suka jajan sembarangan. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke? Ya. Sekarang ini udah selesai. Mister harap kalian jaga kesehatannya, jangan sampai banyak-banyak keluar rumah dulu, dan jangan lupa setiap pagi kalian selalu berjemur. Terus yang berikutnya adalah tetap makan makanan sehat. Ya, oke, Mister ucapkan sampai jumpa.